Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita ini tidak bisa sempurna, ya. Kita ambil satu langkah untuk ke depan lagi, karena tema hari ini adalah siap bawa korban syukur. Saudara, kalau secara logika, saudara, kalau orang membawa korban syukur itu memberi sesuatu untuk Tuhan dengan kasat mata. Tapi sekarang ini kita belajar tentang dunia roh, di mana siap bawa korban syukur. Kenapa? Karena korban syukur ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan korban syukur ini sangat penting sekali dalam pergumulan kita. Dan korban syukur ini sangat penting sekali saat-saat kamu tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita sadar bahwa hidup yang sesungguhnya adalah berjalan, sekalipun kita masuk di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita masuk di dalam tantangan hidup ini, tapi Allah selalu menjaga kita. Dia akan menjamin hidup kita, bahkan tangannya selalu terulur dalam hidup kita sepanjang perjalanan kita. Mari kita belajar, saudara. Kenapa? Karena kita tidak mudah untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan kondisi sekarang ini. Kita tidak akan bisa sampai ke dalam pelataran yang sangat kudus dalam kondisi saat-saat seperti ini. Kenapa? Karena proses keadaan manusia lagi digembleng. Kalau orang bilang lagi dibanting-banting dengan keadaan. Loh, apa contohnya, Bu? Perekonomian. Itu penting. Sakit penyakit. Dan juga yang terakhir adalah harga diri. Nah, inilah yang harus kita persiapkan, saudara. Sekalipun dalam perekonomian, Tuhan saya bilang, 2 tahun setengah menghadapi paceklik. Kita persiapkan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat kiri kanan atau melihat keadaan, makin parah, saudara. Kenapa? Karena semuanya berubah. Jadi kita harus sadar bahwa persiapan untuk membawa korban syukur adalah hidup kita yang terpenting. Di mana Allah menciptakan kita, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Kalau tubuh, saudara, hidup berkemenangan di dalam Tuhan untuk betul-betul mempersiapkan untuk korban syukuran adalah menerima keadaan apa adanya. Suatu ketika, ada seorang yang datang ke tempat saya, saudara. Orang ini kalau dilihat secara kasat mata tidak ada sesuatu yang kurang gitu ya. Semuanya baik, pola berpikir baik, segala macam baik semuanya. Tapi saudara, dia berkata bahwa saya ini kenapa? Kalau saya bilang loh, memang nggak ada apa-apa gitu. Ayo berdoa lagi, katanya. Sampai 3 kali. Tetap aja dia sampai bertanya, menurut ibu dalam doa kelihatan apa? Gak kelihatan apa-apa. Karena kita tidak bisa menuntut Tuhan, ayo harus kelihatan, tidak bisa. Kalau kita mau membawa korban syukuran, korban syukur itu adalah menerima apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam hari demi hari. Akhirnya apa? Akhirnya dia pulang dengan muka yang kecewa. Kenapa? Karena tidak ada jawaban. Kenapa lagi? Karena dia merasa tidak puas. Kenapa lagi? Karena kok Bu Titi kok jadi nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau dibilang Bu Titi nggak ngerti apa-apa, loh saya bukan dukun. Saya juga bukan peramal. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, tak perlu kita menuntut Tuhan untuk menjadi satu atau mencari atau ada jawaban, penglihatan apa-apa. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Jalan yang Tuhan berikan itu bukan jalan kita.
berikan itu sempurna. Tapi manusianya yang sudah memberikan semuanya sebagai suatu program, itu aneh, kelihatannya bagus. Tapi Tuhan bilang tidak seperti itu. Jadi untuk masuk di dalam kurban syukur yang sesuai dengan firman Tuhan adalah tubuh kita menerima apapun yang terjadi. Ini logika aja secara umum. Ya. Saya beberapa hari capek. Saya sudah senang dari malam, pagi, siang, malam. Pasti kalau malam tuh kram. Saya bilang, kok panas ya hari ini. Akhirnya saya tidur di bawah AC, saudara. Dengan kondisi, maaf, bukan jaketan, bukan selimutan, tetapi ya sudah selayaknya kita pakai baju. Berarti kan harusnya kram, saudara. Tapi enggak, sampai ketiduran. Tak tahu berapa jam. Bangun-bangun tuh cucu saya yang digendong dengan pembantu. Jadi saya kaget tuh, kok digendong? Kenapa? Duh, tak lihat kok jam 3 wajar. Saya ketiduran nih tadi. Maunya saya itu dingin-dingin gitu. Malah ketiduran, enggak kram. Seneng kan? Enggak kram, sudah. Akhirnya saya bawa cucu saya ajak tidur kembali karena masih fajar. Saya bilang gitu, hanya dia nurut. Setelah itu, saudara, pukul 5:30, pukul 5, pukul 4 saya sudah bangun. Saya berdoa, menyembah. Pukul 4:30 saya buka HP, saya lihat apa yang harus saya doakan. Lalu pukul 5, 5:30 saya harus bangun. Kenapa? Karena cucu saya yang besar itu harus sekolah. Ya sudah, saya bangun. Ketika saya bangun, padahal saya tidak biayaan, saya biasa bangunnya, pelan-pelan. Karena di sini ada gelas, ada botol-botolnya Austin Leon, jadi tidak boleh sembarangan, jatuh nanti. Kaki ini kram sudah gini, buengkong ini pokoknya sudah. Biasanya kalau kram itu tegang gini aja, terus ini mentol, ini nekuk semua 4, tinggal jempolannya aja yang ada. Ini kaki loh, terus kok gini, duh, bingung saya, aduh ya apa ini? Tidak ada obat gosok, tidak ada apa, aduh ya apa, bingung saudara. Secara fisik tubuh saya lemah, tapi secara kehidupan bersama dengan Tuhan, tubuh tidak boleh terus-terusan seperti itu, panik. Akhirnya saya sadar, ya aku lagi gini tambah sakit. Tak taruh di bawah, tetap aja gini terus. Akhirnya saya mulai, ya saya sadar, Tuhan, saya serahkan. Saya harus jalan, saya harus melewati karena 5:30 lebih, saya harus bisa, harus bangkit, harus bangun. Saya bersyukur Tuhan. Jadi saya tidak tegang, nyantai, serah, pasrah. Orang pasrah itu kan tidak boleh nuntut. Begitu saya pasrah, lama itu sudah lemes, tapi sakit. Jadi ini gini tuh sudah lemes. Tak kejajalan tuh pincang-pincang. Saya paksain, tapi benar. Roh Tuhan berkata, malaikat pasti Allah. Hai kamu malaikat, turun ke bumi, bilangi hambaku, ojo tegang-tegang, jangan tegang-tegang. Malaikat datang, masuk ke Roh Kudus bilang, kamu sakit jangan tegang, lewat aja santai, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Nanti lek natap tambah sakit, tak masuk nanti. Oh ya, tidak boleh, ya sudah, nyantai, pelan-pelan. Tadi ini kan, waduh sudah 5:30, ini terfokus dengan keperluan, cepetan, belum apa-apa, harus masakkan telur, harus apa, itu terbayang saja. Ini program kerja kita, harus gini. Tapi tubuh tidak bisa, begitu kita serahkan. Tuhan bilang, lewat malaikat, lewat Roh Kudus, bilang, kamu jangan tegang, itu tegang, begitu panik, tidak bisa selesai. Hidup kita juga demikian, kita bingung keuangan, panik, tidak akan selesai. Lepas, bukan slow ya, bukan biar enggak, berusaha tapi lepas. Ya wis tak serano, wis atur-aturan Tuhan, saya tidak mampu. Begitu atur-aturan Tuhan saya tidak mampu, saudara, langsung sudah menakno. Begitu tak benakno, saudara, lupa
kompornya rusak, tabung diganti tetap rusak, wis Tuhan mateng, itu logika. Waduh, harus ke bawah. Saya mikir gitu, logika dia mikir, bener loh harus ke bawah, itu kan di atas. Begitu saya tengok udah kaget saya, ternyata pembantu saya di depan, di belakang saya persis. Dia sudah nyiapin telur, nyiapin wajan, ya. Ibu, ini taruh di bawah. Siapa itu saudara nyiapno? Kalau bukan malaikat. Oh iya, langsung gitu dia turun. Tidak lama kemudian dia naik ke atas, sudah matang telurnya. Jadi sebetulnya kalau kita betul-betul menyerahkan tubuh kita yang fana ini, yang lemah ini, kita akan selesaikan dengan Tuhan. Itu kesaksian yang tidak berarti mungkin buat saudara, tapi buat saya sangat berarti. Ya, akhirnya sempurna semua sudah, hanya ausin bangun segala macam bla 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 sudah selesai. Terlambat ini sudahan. Dalam hati saya sudah lupa buahnya belum dipotong. Bingung enggak saudara? Tidak mungkin nututin. Tapi begitu saya lari ambil pisau, Pak, Evelyn sudah motongi. Loh, kapan motongnya? Gak tahu. Siapa yang nyuruh? Malaikat. Tidak mungkin saudara bisa pas gitu semua. Saya toto, saya doain, ditinggal, saya doa. Karena saya biasa gitu saudara. Air saya doakan, buah yang dimakan dia saya doakan, tas saya doakan, dia doa juga. Jadi lega. Tuhan tata saudara sedemikian rupa. Walaupun saya tidak tahu terlambat atau tidak terlambat, sudah tak seram saudara. Kalau enggak, wah kita bisa emosi tingkat tinggi saudara. Makanya tau lagi itu saja. Tapi begitu lepas, dia turun. Pulang, tadi terlambat sedikit gitu. Kenapa ya kok terlambat? Topinya hilang saudara. Bukan Tuhan izinkan terlambat, tapi topinya hilang, tidak bisa ikut upacara. Dari situ saya tersenyum, oh Tuhan baik. Bukan berarti kalau topinya hilang tidak boleh ikut upacara, tidak. Itu bukan suatu kebetulan, Tuhan menata. Program manusia itu tidak ada apa-apanya saudara dibanding programnya Allah. Amin. Siapkan hati saudara, karena hal ini tidak mudah. Saya juga belajar saudara. Itu tubuh. Bagaimana caranya untuk masuk di dalam roh dan jiwa kita? Mari kita akan membahasnya lebih dalam lagi di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Jadi ini tanda roh dan jiwa kita itu, walaupun saudara kita tidak lihat roh mana ya, jiwa mana, tapi Ibrani 13 ayat 15-nya sudah jelas sekali dan gamblang. Marilah kita ini senantiasa memberi persembahan ucapan syukur kepada Allah. Lewat apa? Ini sudah bibir untuk membesarkan kerajaan surga. Ya apa contohnya? Nah, ini kita tadi itu, saya karena gara-gara kompor rusak itu tadi saya mikir saudara, itu besok ya opo gitu saudara. Berarti saya harus beli cepet itu. Didandani tidak mungkin cukup ya 1 hari, besok terus masak ya apa? Saya tidak bisa mengandalkan Mbak terus saudara. Saya harus bisa tanpa dia gitu, merepotkan gitu maksudnya. Ya udah, hanya kita kuat sebentar. Begitu kuat sebentar, saudara, di dalam mobil saya berdoa, kita lagi nyanyi. Terus Austin itu saudara punya pemikiran, pas itu Tuhan juga ngirim. Ama, ya Austin, boleh? Austin tanya, boleh. Ama itu dari mana ya? Ama itu kok keluar gitu, maksudnya apa? Gitu loh, waktu doa itu keluar gitu, tak lihatin mulutnya tidak berhenti katanya. Jadi kayak keluar gitu loh, ama keluar terus gitu tuh. Itu ngapa lo dari mana katanya?
Itu sudah, Tuhan menegur saya. Kalau bukan dari hikmatnya Allah, mana bisa kita berdoa? Benar nggak? Kalau pikiran kita lagi kacau dan tertekan, bisa nggak kita berdoa? Gak bisa, sudah. Gak bisa. Ketika Musa marah besar dengan bangsa Israel, karena bangsa Israel itu menyembah berhala dan mulai bertolak belakang dengan kebenaran, Musa marah besar dan tidak bisa berdoa. Sampai akhirnya jedok, dia bilang, iso ndak aku ini sanggup ndak sampai aku nuntun ke tempat negeri Kanaan. Terus itu diucapkan. Nah itu bahaya. Iblis bisa ambil alih. Akhirnya apa? Waktunya tiba. Musa tidak sampai ke Kanaan, saudara. Dengan perkataan dia sendiri, dari bibirnya dia sendiri keluar. Isa ndak, kayaknya ndak bisa. Saya divonis, ndak bisa. Ndak sampai situ aku. Gak tahu, siapa yang mimpin bangsa ini. Loh, siapa sih mimpin bangsa ini? Loh, Allah Maha tahu, saudara. Allah bisa ngirim banyak orang kok. Jangan khawatir, itu logika kita. Ndak bisa kuat, saudara. Mikir sampai ke situ. Saya sendiri juga gitu. Ndak bisa mikir. Tapi kalau Allah, jangan disamakan dengan pikiran kita. Dia bisa mengirim banyak orang. Tapi Musa lah yang mengambil keputusan. Isa ndak ke negeri Kanaan, rasanya ndak bisa. Hanya dia mati di Gunung Nebo kan. Nah itu dari perkataan bibirnya dia. Ini satu pengalaman buat kita. Kalau kita mau mempersembahkan dengan ucapan syukur, marilah kita berbicara dengan benar. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bibir kita dengan benar. Jangan berkata bahwa umurku pendek. Kalau orang bilang merendah, aku tidak sanggup, itu normal saja. Tapi aku tidak sanggup, rasa-rasanya aku mati lebih dulu. Nah, itu sudah tidak boleh. Seperti Musa, merasa rasanya aku tidak sampai di sana, tidak nututi. Mungkin aku sudah stres sendiri ngerasa ini bangsamu ini Israel tegar tengkuk katanya. Itu Musa mengutarakan isi hatinya pada Allah. Allah menuntut? Tidak. Allah marah? Tidak. Allah mulai tidak suka sama Musa? Tidak. Sama sekali tidak. Allah memberikan pilihannya. Mau terserah kamu mau bawa imanmu kemana gitu. Malam ini juga demikian. Terserah kamu mau bawa imanmu tuh kemana. Kalau kamu mengikut aku, berarti jalanku ini sudah tak sediakan untuk kamu. Nah ini jadi untuk mempersembahkan korban syukuran itu, saudara, marilah kita bicara untuk yang benar. Supaya apa? Supaya kata-kata kita ini mendapat berkat. Ini kan paceklik, saudara. Paceklik tiba, semuanya berubah, kondisi ekonomi segala macam, kesehatan semua berubah. Mari kita belajar untuk berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Sekalipun aku harus lewati ini. Apapun yang terjadi, aku ini milikmu. Kadang kita bicara milikmu tuh kita bisa menangis, saudara. Karena masih banyak hal yang terjadi di depan yang kita tidak siap. Dan itu yang harus kita lalui. Dan saya ingat betul cucu saya, Leon, maaf. Begitu dia hanya kepreset aja, dokter berkata bahwa ini semua normal, tapi anehnya ada geraknya di bagian tulang yang belakang ini. Pasti harusnya pendarahan. Tapi kok pendarahan sudah berapa hari kok anaknya tetap sehat, maksudnya dalam arti seisa gitu, walaupun dia ngeluh tapi sadar gitu. Harusnya dia koma. Tuhan baik. Banyak mujizat terjadi dalam kehidupan cucu saya Leon. Di situ saya kuat, saudara. Saya tahu bahwa ucapan syukur itu tidak cukup waktu senang tok. Waktu menghadapi banyak hal yang kita tidak bisa apa-apa.
Justru itu Tuhan ada di dekat kita. Dan saat saya menyerahkan pada Tuhan, rohnya Leon keluar. Yang saya ingat betul sebelum dia jatuh, aku tak jalan-jalan dulu ama, katanya. Loh jangan, gitu, jangan jauh-jauh. Nggak, aku deket-deket sini, jangan ya, jangan keluar rumah ya. Karena rumah ini sudah diurapi, jadi kamu boleh. Tapi kalau di sana nggak ada urapan. Apa tuh urapan? Dia sempat ngomong gitu. Itu roh halus ya. Urapan itu adalah perminyakan yang diberkati oleh Allah. Oh ya, aku nggak pergi mana-mana, nggak jauh-jauh, jangan lama-lama ya nak. Ya. Itu sudah sebelum jatuh tuh malamnya tuh keluar rohnya. Dari situ begitu dia jatuh baru saya sadar. Oh pantesan rohnya itu keluar. Tuhan baik, Tuhan jaga roh itu. Coba kalau dia di luar rumah saudara, saya bisa bayangkan dia pasti koma. Walaupun saya sering berdoa tiap hari, tapi semua harus kita lewati, saudara. Begitu sampai di RKZ, dokter lagi bicara, saudara, dengan banyak dokter bedah, dokter kepala, dokter saraf, pokoknya sudah 4 dokter, tidak salah. Lagi dibincang-bincangkan 1 hari di RKZ. Roh Leon keluar lagi. Jangan, saya bilang gitu. Jangan kemana-mana. Ayo nak, nyanyi-nyanyi sama Ama. Kamu seneng ya Mas sedih? Enggak, aku enggak suka. Ama dipeluk-peluk. Itu roh, tapi kan enggak bisa meluk-meluk roh. Ya udah, kita nyanyi. Nyanyi sih. Kita berdua dengan Leon nyanyi-nyanyi. Tapi orang tuanya Leon, papinya gelisah karena kiri kanan tuh banyak orang sakit sudah. Yang kena corona lah, yang muta-muta lah, dipeluk dia, dibawa ke mobil. Tapi saya bilang jangan kemana-mana ya. Saya doain, pegang erat-erat Tuhan. Jangan kemana-mana. Akhirnya saya melihat rohnya masuk, malaikat mementeraikan, sudah saya tidak takut. Karena saya sudah serahkan. Begitu sudah masuk, dokter bilang, ini harus diopname. Itu yang saya ingat betul. Tapi karena Tuhan punya kuasa, saudara, dan saya sudah serahkan semua, ya sudah keputusan terhadap Leon bukan saya, karena saya neneknya. Harusnya papinya. Papinya tetap bilang, enggak, tak bawa pulang. Begitu pulang, saya marah besar, saudara. Nah itu, Tuhan itu punya cara, saudara. Roh jiwa kita itu diatur oleh Tuhan punya cara, tapi saya enggak tahu. Begitu saya sampai di mobil, perjalanan kan cukup jauh, RKZ di tempatnya Laguna, dia bilang, Ma, bukannya aku ini enggak melepas Leon untuk diopname. Aku enggak bisa, karena Leon pasti ketakutan. Itu logika sih. Dia pasti teriak-teriak ketakutan, banyak orang nangis, muta kan bingung dia. Nanti kalau sampai dia masih tidur gini, kita bawa ke tempat anak-anak. Terus saya jawab, kalau anak-anak tapi kan itu mesinnya gak ada. Ma, serahno sama Tuhan. Nah itu, serahno. Jadi saya yakin ini Tuhan yang suruh. Saya diem, saya sibuk basah. Begitu sampai, ya tetap, penggelindang tuh kepalanya taruh terus. Saya peluk, saya bilang minta maaf. Tak serano, Tuhan tak serano. Jangan, nah ini kadang kita kalau posisi kita shock atau kita ndak mampu, pasti kita ijul-ijulan. Pernah tukar-menukar, daripada kamu sakit, nah aku aja yang sakit. Nah itu ndak boleh. Ketika saya mau bicara ke Tuhan, saya tutup, ndak boleh. Jangan, stop. Dia milikku, kamu milikku. Ndak boleh kamu seperti itu. Ya udah, saya ndak berani ngomong apapun, saya cuma peluk dia dan saya bilang minta maaf. Ayo tidur ya sama Ama. Oh tak keloni terus saudara. Saya takut sekali. Doa sepanjang hari, doa, bangun doa. Dia bangun lagi doa. Terus saya serahkan sama Tuhan. Akhirnya ndak lama besoknya malam, udah lari-lari sudah cerita-cerita. Nah ini, itu satu kesaksian. Jadi orang mempersembahkan korban syukur itu bukan pada saat enak tok saudara, tapi saat saudara bergumul, saat saudara tidak mampu berbuat apa-apa,
Saat saudara merasa bahwa ini tidak ada jawaban lagi, saat saudara tidak ada pertolongan orang lain, saat saudara mengalami banyak masalah di situ, saudara ingat, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Dia selalu menjaga kita seperti biji matanya. Ada satu nyanyian, saudara. Engkaulah kekuatanku. Kita nyanyi itu dulu, saudara, supaya kita lebih paham ya, bahwa Engkau itu kekuatanku, tempat pelindunganku. Saat badai menerpa, aku tidak akan goyah. Amin. Imani kata-kata ini, sejauh langit sampai dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dan buka hatimu, karena firman masih berjalan, saudara. Syukur. Engkaulah kekuatanku, benar, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Mari kita imani dengan iman. Aku tak akan goyah. Imani, saudara. Kau sertaku sejauh langit. Oh syukur, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Imani, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Benar, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Kaulah Tuhan, kekuatanku, saudara. Ada satu perkataan di sini dikatakan bahwa ketika keraguan itu datang kepada kita, karena kita tidak mampu, kita harus mengangkat perisai iman. Amin. Harus kita angkat, iman kita itu harus kuat. Kita melakukan ini ketika kita membuka mulut dan mengatakan apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Bahkan Tuhan katakan, daripada menggerutu dan mengeluh tentang masalah kita, marilah kita ingat bahwa firman Tuhan itu pasti ada semua jawaban itu. Amin. Jadi bukalah hatimu, terimalah seperti gambar di atas ini, saudara. Buka hatimu, ya. Karena pertolongan Tuhan itu datang bukan tiba-tiba saja, tapi itu atas kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hati kita menyembah. Kenapa lagi? Karena tulus dan kagum benar-benar kepada Yesus. Kalau kita tidak tulus, kita tidak mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh, ngandalno orang terus, ngandalno Bu Titik terus, saudara akan kecewa. Kalau saudara kecewa, maka saudara tidak akan nyaman. Kenapa? Karena hatimu jauh dari hadirat Tuhan. Mari kita katakan, inilah hatiku yang tidak sempurna. Katakan apa lagi? Baru campur tanganmu dalam hidupku. Amin. Bahkan di sini katakan, hatiku tuh rindu mengasihimu. Hatiku tuh pengen mengasihimu Tuhan, tapi masalah datang terus bertubi-tubi. Hal kekecewaan terus menghadang kami terus, sehingga apa? Hati kita tidak bisa mengenal Allah. Rugi sudah, tidak kenal Allah. Waktu saya menghadapi persoalan, saya tahu bahwa ini hal yang tidak mudah, tapi saya belajar. Saya katakan pada diri saya sendiri, Tuhan, kalau saya mau begini, sebetulnya bisa.
Kalau saya mau begitu, sebetulnya bisa. Tapi saya takut untuk melangkah ke depan. Kenapa? Karena saya tahu, saya mengerti bahwa Tuhan itu melihat isi hati kita. Adakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku? Ketika Petrus mengambil jalan di mana dia sudah betul-betul mencintai Tuhan, suka di dada Tuhan Yesus Kristus sebagai gurunya yang dia agung-agungkan, begitu disalib dan mati di dalam kubur, apa yang terjadi? Logikanya Petrus berjalan. Iso apa? Guru masuk di kubur. Gak bisa apa-apa, gak bisa pelayanan, gak bisa apa. Ya udah, di dalam rumah. Nah, karena Petrus itu bekerja, dia bilang, ya wis lah, sekarang ini aku tak bekerja aja kan nggak salah. Nah itu seperti saya. Saya tak kerja aja. Kan nek kerja, jaring ikan lagi kan bisa kerja dapat uang dan bisa memberikan ikannya pada orang-orang fakir miskin. Koyoke bener sepertinya. Begitu dia menjaringkan jalannya, Yesus datang. Datang Yesus. Petrus, katanya, aku lapar, katanya. Padahal roh tidak pernah lapar, sudah. Ini hanya simbol bahwa Allah itu mengerti betul dalam hatinya Petrus bahwa dia itu lagi kecewa dengan kondisi keadaan ini, kecewa dengan kehadiran Tuhan tidak ada di depan dia secara kasat mata. Sama seperti kita mencintai Tuhan bertahun-tahun, mulai dari umur berapa. Tapi apa yang kita lakukan? Malah kita ini merosot keadaannya. Apanya yang merosot? Tubuhnya, apalagi yo semuanya. Apalagi yo segala-galanya pokoknya. Nah, terus kenapa kamu sayang ikut Tuhan? Ya karena aku mengandalkannya. Mengandalkan seperti apa? Ya karena aku minta biar Tuhan yang memberkati aku. Nah, itu salah, saudara. Kalau saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita mempersembahkan ucapan syukur, korban syukur itu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang keluar dari lidah bibirmu dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Itu yakin itu saya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlena atau terbawa oleh arus dunia ini. Saya akan beri kesaksian, saya tutup dengan satu pujian, ini hatiku menyembahmu. Saya punya pohon, saudara, di depan rumah. Pohon itu tadinya selalu berbunga. Dan saya suka sekali. Begitu saya bangun tidur, itu selambu pasti saya buka sebelum fajar tiba. Malam pun juga saya lihat. Tapi kali ini, pohon itu betul-betul gundul dan tidak ada bunga atau tangkai pun, kering kerontang. Saya jadi penasaran kemarin, sudah berapa hari ini saya tengok kiri kanan, kok sebelah situ malah berbunga, yang sebelah situ tidak berbunga tapi lebat, tapi ini mati. Ini logika, oh mungkin ini dikasih sesuatu biar tidak tumbuh supaya tidak keselip motongnya. Itu pikiran jelek saya. Nah itu saya. Jadi begitu kita ada sesuatu yang kita punya tiba-tiba berubah dan itu yang kita suka, pasti pikiran kita jelek. Betul enggak? Betul enggak? Pasti kita curiga. Tapi saya bilang gini, aku enggak boleh nuntut apapun dari siapapun. Kalau toh dia dikasih apa, itu haknya. Kalau Tuhan izinkan itu tumbuh, pasti tumbuh. Kenapa? Karena Tuhan punya. Akhirnya sudah saya lepaskan dan saya buka selambu untuk 2-3 hari. Loh, kok ganti pohon cemarannya tinggi sekali. Pucuk-pucuknya itu temu gini. Dan selalu rata. Tapi logika saya, iki ojo gede-gede, jangan besar-besar nanti roboh gimana? Itu logika saya. Tapi begitu saya punya pemikiran itu, begitu saya jalan di satu tempat, Tuhan tunjukin itu loh pohon yang kamu bilang takut roboh, memang dia doyong hidupnya. Oh ya wis, saya angkat tangan, dan Tuhan saya bicara gitu, ya udah itu haknya Tuhan. Dan saya serahkan pada Tuhan.
Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, ini mati enggak apa-apa. Tapi yang sebelah-sebelahnya saya pengen merah ya Tuhan. Kalau Tuhan izin, Tuhan pengen merah. Lalu Roh Kudus bilang, ya kamu babat. Panggil orang yang bisa menata itu. Nanti jadi baik. Enggak rimbun. Kamu enggak mau kan? Ya enggak mau. Baik. Jadi sesuatu yang membuat kita itu enggak nyaman. Kalau kita ngomong-ngomong baik Tuhan, ya saudara, kita ini rundingan kasarannya. Tuhan tunjukin saudara, ada solusinya. Di dalam Tuhan ada solusi. Amin. Itu pasti saudara. Tinggal menunggu waktu, itu kadang kita jenuh. Kalau kita jenuh, akhirnya kita apa? Iman kita turun. Makanya di dalam perkataan yang kita barusan dengar lagi saudara, ketika keraguan datang kepada kita harus apa? Mengangkat apa? Perisai iman, angkatan imanmu. Ya wis tak serano imanku ini milikmu, tak serano wis apapun yang terjadi Tuhan buka jalan. Intinya seperti itu. Biar Tuhan yang membuka semuanya. Kalau sudah dibuka baru kita sadar, oh ya, ternyata mengapa saya harus melewati ini, harus melewati itu sudah. Tuhan tuh ngasih solusi, ngasih jawaban, ngasih pengertian, pemahaman. Itu dari Tuhan. Jadi sebetulnya kita itu ditata betul-betul, tapi kita yang kurang peka aja untuk memahaminya. Mari saudara, mulai hari ini kita belajar untuk menjadi lebih dewasa, lebih paham. Walaupun mungkin, gimana ya saudara, kita ini kadangkala seperti burung. Tahu ya burung saudara? Burung itu suatu hari, Leon itu lagi heboh. Saya bahasanya dia itu kan agak pelu-pelu. Saya sampai bingung, Mbak ini ngomong apa loh. Saya baru paham bahwa di tempatnya pagar itu ada burung dan burung itu terbang gitu. Terus datang lagi ama, tapi hilang-hilang loh. Nah, saya kan nggak tahu hilang-hilang. Ternyata burung itu bilang-bilang. Nah, saya kan nggak paham saudara. Akhirnya saya buka jendela. Begitu dibuka ternyata burung itu ngoceh. Terus dijawab lama sekali. Terus awas Leon gitu. Padahal dia tidak tahu tapi dia ikut tertawa. Terus saya bilang, kamu tahu tak omong apa burung itu? Saya bilang gitu. Tahu katanya. Tapi kenapa kamu ketawa? Lucu gitu. Itu satu jawaban saudara. Berarti anak ini begitu polosnya. Nah Tuhan ingin seperti itu. Walaupun kita tidak ngerti masa depan kita, tapi kita berusaha. Burung itu berusaha untuk berkomunikasi, betul enggak? Satunya dari ujung sampai satunya kecil, satunya mbok-mbokan saudara. Satunya tuh sayapnya masih, belum ada ekornya. Yang itu mbok-mbokan moto semua, kayak burung gelatik tuh ada warna paruhnya. Ya sing ini mau tuik gitu kayak anakan gitu. Ini komunikasi. Mungkin dia bilang, anak saya nggak diberitahu masa saya mau ngarang-ngarang saya. Mungkin dia tanya, apa kamu mamaku? Sing mamai sing situ bilang, bukan, anakku bukan kayak gitu. Ini itu kan gitu, masa tahu gitu. Lama sekali. Akhirnya dia cap dia terbang. Nubruk sana nubruk sini, kasihan saja. Begitu nubruk sana nubruk sini saya berdoa Tuhan, aduh ngesakno burung itu Tuhan. Enggak lama kemudian dari atap yang dikapur sama bapak-bapak di situ, aduh kok ada burung? Ternyata ampuni Tuhan, bukan burung orang. Besar mentit kecil nggak ngerti. Ternyata dia ada di situ. Ya nemplek muasi itu apa? Gentengnya dikuasi putih itu. Ternyata burung itu ada di sebelahnya sini. Tapi suaranya parok, berat, takut saudara. Nah ini baru burung itu terbang mendekati dan baru duduk gini. Nah ini masih mamai bahasa. Sama bapak itu digusah saudara. Tapi saya lega. Walaupun pemandangannya tidak enak digusah. Tahu ya digusah, diusir saudara. Tapi burung itu sudah bertemu dengan orang tuanya. Nah itu jadi sesungguhnya jalan hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusianya. Amin. Mari kita punya program kerja bagus, program hidup bagus, program sehat bagus, tapi serahkan sama Tuhan. Karena jalan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Amin.
Saya akan menyanyikan satu lagu, kita sudahi firman Tuhan, ya, bahwa hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mempersembahkan pujian penyembahan, saudara. Di dalam puasanya ada urapan siap, bawa korban syukur kita kepada Tuhan.